Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bersyukur kalian sehat, Bapak sehat, dan semua mudah-mudahan guru-guru kalian dan juga orang tua kalian selalu sehat dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baiklah, siswa-siswi sekalian, anak-anak Bapak yang cerdas, yang sukses, yang akan menjadi pemimpin dan pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Hari ini Bapak membahas tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Diharapkan nanti kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Jadi kalian mengetahui apa itu pengertian wirausahawan, sikapnya seperti apa, dan bagaimana perilaku menjadi wirausahawan. Yang 4.1 adalah mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Artinya, setelah kalian memahami secara teoritis, kalian wajib mampu merubah diri kalian untuk bisa bersikap dan berperilaku layaknya seorang wirausahawan. Ya, jadi dengan materi ini kalian akan berubah jadi siswa yang biasa menjadi siswa yang memiliki sikap kewirausahaan. Ya, apalagi tahun 2021 ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini punya target untuk membentuk 20.000 pengusaha baru dari kalangan SMK. Nah, yuk kita ikuti lebih lanjut. Untuk mempelajari materi ini, Bapak memberikan sebuah peta konsep ya. Jadi materi ini akan dibagi menjadi 3 supaya kalian mudah mempelajarinya. Yang pertama pengertian wirausahawan ya. Kemudian ada industri kreatif. Ini nanti berkaitan langsung kenapa menjadi pengusaha, karena adanya peluang pada industri kreatif. Dan yang ketiga adalah sikap dan perilaku wirausahawan. Ya, bagaimana bersikap dan memiliki perilaku wirausahawan nanti akan dijelaskan di poin-poin berikutnya. Ya, ini ada 2 ya. Yang pertama kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah persentase penduduk ya di Indonesia berdasarkan usianya. Nah, di sini terlihat bahwa usia 0 sampai dengan 14 tahun ya berapa persen, kemudian ya usia 14 tahun sampai 64 tahun ini adalah porsi yang sangat besar 68%, dan usia di atas 65 tahun ini sangat kecil sekali. Nah, secara perhitungan lebih lanjut adalah salah satu persyaratan negara ingin maju minimal ya memiliki wirausahawan sebanyak 22% ya. Jadi salah satu persyaratan negara ingin maju minimal memiliki wirausahawan 2% dari total penduduknya ya. Kalau di Indonesia misalnya ada 200 juta penduduk, maka 2%-nya adalah sekitar 4 juta penduduk itu harus menjadi wirausahawan baru. Nah, perhatikan ya. Jadi ini kalau kalian menjadi wirausahawan itu berarti kalian juga mendukung untuk kemajuan negara Indonesia yang kita cintai ini. Ya, perhatikan ya. Kalian tentunya punya cita-cita ya. Ketika masuk ke SMK, harapannya setelah kalian lulus ya, ada yang ingin bekerja di sebuah instansi, di sebuah PT ya, bekerja di lembaga dan sebagainya. Tapi ingat ya, pilihan-pilihan itu semuanya mengandung resiko. Sebagai seorang pekerja, resikonya adalah adanya pemutusan hubungan kerja ya. Begitupun menjadi seorang pengusaha ya, mereka juga memiliki resiko
Di antaranya bisa jadi ketika usaha sedang berjalan baik, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba mengalami kerugian, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, keuntungan menjadi wirausahawan adalah memiliki, nah ini perhatikan, ya, memiliki income atau pendapatan yang tidak terbatas, tergantung dari sebesar apa usaha yang dilakukannya. Nah, ini adalah peluang ya bagi kalian. Ya, kalau tidak terserah di dunia industri, tidak bekerja di PT, jangan putus asa. Ada pintu yang sangat luas, yaitu menjadi pengusaha atau wirausaha gitu. Nah, ini makanya menjadi wirausaha itu sama ada resikonya, begitupun menjadi karyawan sama ada resikonya. Namun karyawan itu ada keterbatasan dalam penghasilan, sedangkan wirausaha bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang tidak terbatas. Perhatikan, kita masuk kepada pengertian wirausaha. Ya, ini Bapak mengutip dari dua, yang pertama dari Wikipedia dan yang kedua adalah dari seorang tokoh yaitu Robin dan Coulter. Kewirausahaan atau wirausaha dari Wikipedia adalah, perhatikan, ya, proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide yang inovatif, ya, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Ya. Sementara Robin dan Coulter berpendapat bahwa kewirausahaan adalah sebuah proses mencari peluang dan menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif secara terencana dan terorganisir. Ya, perhatikan ya. Jadi seorang wirausaha itu dia berpandangan ke depan, ya, mempunyai visi kehidupan. Ya, dia juga mampu mencari peluang. Ya, contoh misalnya saat ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19, ya. Ada orang-orang yang ketika menghadapi pandemi ini mereka malas-malasan, mereka apatis, mereka putus asa. Ya, semuanya serba susah. Tapi tidak dengan orang yang punya jiwa wirausaha. Ya, mereka pasti melihat peluang. Contoh misalnya, peluang yang sangat terbuka pada saat pandemi ini. Iya, ada masker ya, yang jualan masker itu betapa setiap hari orang membeli masker, ya kan, ada face shield, ada hand sanitizer, ya, bahkan sampai kepada makanan-makanan seperti contohnya, ya, pedagang kelapa muda saat ini, wah dia laris, ya kan, pedagang oksigen dia laris, ya, kenapa? Karena ada peluang di situ. Nah, makanya seorang wirausaha itu selalu melihat adanya peluang. Kemudian dia bisa juga menciptakan sesuatu yang baru. Contoh misalnya saat ini ada vaksin. Setelah orang vaksin, ya, kemudian dia harus ada keterangan bikin kartu vaksin. Maka sekarang ini lahirlah, ya, orang-orang yang usahanya membuat kartu vaksin. Nah, mereka inilah contoh wirausaha di sekeliling kita. Nah, itu pengertian dari wirausaha. Jadi kalian kalau ingin menjadi seorang wirausaha, yang pertama carilah peluang, ya, ciptakan yang baru atau selalu punya inovasi. Kemudian kerjakan secara terencana dan terorganisir apa yang menjadi peluang-peluang usaha itu sendiri. Nah, ini kalau diilustrasikan ya, ini ada orang bahkan dia sudah di atas gedung masih dibantu dengan tangga melihat jauh ke depan. Ini seorang wirausaha. Bagaimana dia punya cita-cita yang jauh, ya, yang secara melihat penampakan yang mungkin orang lain tidak melihatnya, yaitu peluang-peluang usaha di masa yang akan datang. Kemudian dia mulai berusaha sedikit demi sedikit sehingga dia mengalami naik karirnya ataupun penghasilannya menuju sebuah titik puncak. Nah, Bapak doakan mudah-mudahan kalian di antara siswa-siswa SMK ini tidak lagi berputus asa, kalaupun tidak bekerja di perusahaan, kalian yakin bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru yang justru kalian akan memiliki karyawan-karyawan baru. Nah, kita masuk kepada industri kreatif.
Kunci utama seseorang memutuskan untuk menjadi entrepreneur, ya ini bahasa lain dari pengusaha atau wirausaha, adalah berpikir kreatif, ya. Berpikir kreatif akan membentuk industri kreatif, di mana industri kreatif adalah, ya, ini adalah industri yang berasal dengan pemanfaatan kreativitas dan keterampilan untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu yang berwujud barang dan jasa. Ya, ciri yang sangat menonjol dari seorang pengusaha, dia berpikir kreatif. Nah, bagaimana kita bisa berpikir kreatif? Ya, seperti apa cara berpikirnya? Apakah selama ini kita kreatif? Ya, coba siapa yang merasa kreatif? Orang kreatif itu biasanya dia banyak ide, banyak cara dalam menghadapi sebuah masalah. Yuk kita cek bagaimanakah supaya kalian bisa menjadi orang yang berpikir kreatif. Nah, ya, ini Bapak cut di tengah, ya tampilkan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan ketika menghadapi suatu hal. Nah, contoh nih. Ya. Apa? Positive thinking, ya. Jadi pengusaha ya menghadapi masalah dan sebagainya, menghadapi persaingan, menghadapi orang lain di sekitarnya. Yang pertama kali yang harus dia sikapi semua segala sesuatunya dengan positive thinking. Berusaha untuk berpikir positif, berpikir baik. Semua orang mendatangkan rezeki, semua kegiatan mendatangkan keuntungan, ya. Dia selalu mensikapi masalah-masalah itu dengan positif. Kenapa demikian? Karena pikiran negatif membuat kita menjadi ragu-ragu dalam melangkah dan mengambil keputusan. Sedangkan pikiran positif akan membuat kita ya menjadi mantap dengan melangkah lebih maju. Ya. Oke, positive thinking. Yang kedua adalah good response, ya. Seorang pengusaha ketika menanggapi respon dari orang lain, dia menanggapinya, tanggapan-tanggapan itu dengan good response, menanggapi dengan baik, ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi pengusaha yang sukses, ya, setiap apapun yang kalian mendapat tanggapan dari orang lain, tanggapan-tanggapan itu harus dilayani dengan baik, ya. Ketika otak kita merespon dengan baik sebuah masalah, maka otak akan mendistribusikan hal-hal yang baik ke semua anggota tubuh kita. Nah, inilah kalau kita suuzon, berpikir negatif sama orang, maka badan kita itu akan mengarah pada hal-hal yang negatif. Beda ketika kita berpikiran positif, maka jiwa kita menjadi, badan kita menjadi lebih sehat, ya, mendistribusikan kebaikan-kebaikan. Nah, apalagi think of the future, ya, atau berorientasi jauh ke depan. Menjadi wirausaha, ya, harus berpikir jauh ke depan, ya. Wirausahawan yang ingin maju, maka ia harus berpikir jauh ke depan agar dia dapat menyiapkan apa yang dibutuhkan orang-orang di masa yang akan datang. Jadi kita jangan berpikir hari ini, 2 bulan lagi yang akan datang dan sebagainya, ya. Tapi berpikir ke depan sehingga orang lain belum sampai, pengusaha itu sudah sampai lebih awal. Bravery atau memiliki keberanian, ya, ketika menghadapi pesaing. Wirausahawan yang ada di dunia ini kadang tidak hanya berdiri sendiri, ya. Selain kalian menjadi pengusaha, ada teman kalian, ada mungkin tetangga, ada saudara kalian yang juga sama-sama pengusaha dan mereka bersaing. Maka dalam persaingan itu, seorang pengusaha sejati dia mensikapinya dengan keberanian atau bravery. Curiosity, ya. Curiosity atau sikap ingin tahu untuk mencari jalan keluar dalam sebuah usaha, ya. Kadang-kadang masalah usaha itu tidak mulus, tapi sikap seorang pengusaha itu harus selalu ingin tahu atau jeli ataupun gigih dalam mencari jalan keluar dari semua masalah. Give the best, ya.
Give the best yaitu sikap ingin selalu memberi yang terbaik agar konsumen yang sudah belanja kepada dia, yang sudah dilayani itu tidak lagi pindah ke lain hati atau pindah ke pengusaha yang lain. Maka seorang pengusaha yang sukses, dia harus punya sikap give the best, berikan yang terbaik. Kemudian never give up. Apa itu? Jangan menyerah. Ya, seperti salah satu lagu yang sering kalian dengar tuh. Jangan menyerah. Nah, jadi pengusaha itu tidak boleh gampang menyerah. Ya, kalau dia jatuh, siap bangun lagi. Dia lemah, dia bangun terus-terus, tidak pernah menyerah pada satu kondisi. Ya, kemudian sikap pengusaha yaitu high integrity. Dia punya integritas yang kuat. Ya, dia punya sikap yang membentuk kepribadian jujur, tanggung jawab, disiplin, setia, menepati ucapan, konsisten, komitmen. Ya, jadi itulah sikap-sikap yang disebut sebagai integritas yang tinggi. Ya, itu pengusaha. Oke, kita lihat uraian-uraian selanjutnya. Nah, alhamdulillah. Jadi siswa-siswi sekalian, tadi Bapak sudah memaparkan tentang pengertian wirausaha, tentang industri kreatif, dan sikap serta perilaku pengusaha. Nah, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan gambaran kalian, ya, syukur-syukur memotivasi kalian untuk menjadi pengusaha, ya. SMK bisa, SMK hebat, insya Allah. Nah, ini dia. Menjadi pengusaha adalah cara terbaik meraih penghasilan tanpa batas. Insya Allah. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang akan datang. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Bapak berpesan, ingat, ya, tidak usah putus asa ketika kalian tidak diterima di sebuah perusahaan, tapi yakin ada pintu-pintu yang begitu luas yang Allah bukakan, yaitu melalui jalan menjadi wirausaha atau pengusaha. Minimal adalah menjadi pedagang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.